Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani yang ke-45 yang akan membahas ishtiratul ijabah, mau beriman tapi dengan syarat. Seperti biasanya saya maknani dulu, kemudian saya terjemahkan. Kalau ada yang perlu saya beri keterangan, akan saya beri keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ishtiratul ijabati, menentukan syarat untuk iman, menentukan syarat untuk bersedia iman. Wahunaka, dan di sana, man, ada orang, yastaristu, yang membuat syarat siapa man, li imanihi, atas imannya man, billahi, pada Allah. Ayyastajiba, hendaknya memenuhi siapa Allahu Allah, lima, atas apa-apa yaktarihu, yang mengusulkan siapa man, hu, pada ma, mim muqtarohatin, yaitu berupa usulan-usulan. Ka'ayyakula, seperti berkata siapa ahadum, salah seorang dari mereka, idza aroda, jika menginginkan siapa Allahu Allah, an umina, untuk iman siapa saya, bihi, dengan Allah, fa'alaihi, maka wajib bagi Allah, ayyaf'ala, untuk melakukan kaza, demikian, wa kaza, dan demikian. Wahadza, utawi ini, ishtirat li imanihi, iku syabihun, menyerupai, biqaulil kafirina, dengan ucapan orang-orang kafir. Kama, seperti keterangan haka, yang telah menceritakan anhum, pada mereka orang-orang kafir, siapa apa Al-Qur'anu, Qur'an. Wa qalu, dan mereka berkata, lan nu'mina, tidak beriman siapa kami, laka, kepadamu Muhammad, hatta tafjuro, sehingga engkau memancarkan, lana, kepada kami, minal ardi, dari bumi, yambu'a, mata air. Autakuna, atau ada laka bagimu apa jannatun, kebun, min nakhilin, dari kurma, wa inabin, dan anggur, fatufajjiro, maka kamu memancarkan al-anharo, sungai-sungai, khilalaha, di celah-celahnya jannah, tafjiro, dengan memancarkan yang deras, yang sungguh-sungguh, maksudnya memancarkan secara deras airnya. Autus kita, atau menjatuhkan siapa kamu Muhammad, as-sama'a, pada langit, kama za'amta, seperti kamu katakan, seperti telah mengatakan siapa kamu, alaina, kepada kami, kisapan, bagian atau sepotong atau potongan-potongan, au ta'tiya, atau kamu datang, billahi, dengan Allah, wal malaikati, dan malaikat, qabila, secara berhadapan. Terjemahnya, istiratul ijabah, mau beriman dengan syarat. Istirat itu membuat syarat, al-ijabah itu menerima ajakan untuk iman. Seperti ada seorang kamu ajak beriman, lalu dia mengatakan, aku mau beriman asal aku bisa melihat Allah dan malaikat turun ke bumi. Ada lagi orang kamu ajak beriman, lalu jawabnya, saya mau beriman kalau pacarku yang sudah mati hidup kembali. Ada orang lain lagi kamu ajak untuk beriman, lalu orangnya mengatakan, aku mau beriman kalau orang-orang yang ku benci mati semua. Ada juga orang yang mengatakan, aku mau beriman kalau Allah membuat geruwung. Geruwung itu orang yang gak punya daun hidung, jadi cuma lubang aja. Allah membuat geruwung hidungnya orang-orang yang korupsi.
Jadi kalau ada orang korupsi, daun hidungnya hilang. Nah, itu namanya gubung. Atau orang kamu ajak iman, lalu mengatakan saya mau beriman. Kalau Indonesia ini menjadi juara 1 sepak bola dunia. Nah ini, aku mau beriman kalau Gunung Merapi itu menjadi emas. Inilah yang disebut dengan istiratul ijabah, membuat syarat untuk mau beriman. Jadi ada orang yang mensyaratkan keimanannya kepada Allah dengan keharusan Allah mengabulkan apa yang dituntutnya. Kalau Allah mengabulkan apa yang dituntut, dia mau beriman. Kalau tidak, dia tidak beriman. Nah, misalnya seorang mengatakan, kalau Allah ingin saya imani, maka Allah harus melakukan itu dan ini. Inilah istiratul ijabah, membuat syarat di dalam beriman. Ini mirip dengan perkataan orang-orang kafir, seperti yang dikisahkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 90. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau membuat mata air yang memancar dari bumi untuk kami. Kemudian ayat selanjutnya, au takuna laka jannatum min nakhili wa inabim fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. Ada juga orang pada zaman Nabi itu diajak iman, dia malah menantang. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 92 ini. Autus kitos sama akama za'am ta'alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping kepada kami, sebagaimana engkau pernah mengatakan, sebagaimana engkau telah katakan. Atau engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan-hadapan muka dengan kami. Ya, kalau tuntutan-tuntutan semuanya ini dipenuhi, mereka mau iman. Kita lanjutkan. Walau ja'alallahu tariqa ilal iman, walau ja'ala, dan seandainya menjadikan siapa Allah at-tariqa jalan ilal imani untuk iman, huwa ialah ayyastajiba, memenuhi siapa Allah subhanahu wa suci Allah, limuktarohatin nasi, pada usulan-usulan atau tuntutan-tuntutan manusia, lawajatna, sungguh akan menjumpai siapa kita, man, orang, yastaritu, yang membuat syarat siapa man, liimani, atas imannya, ayat'ala, agar menjadikan siapa Allahu Allah al-laila, malam, dijadikan naharon, siang, wasyamsa, dan menjadikan matahari dijadikan qamaron, bulan, wal ardo, dan menjadikan bumi, samaan, dijadikan langit, warrijala, dan menjadikan laki-laki, nisaan, dijadikan wanita-wanita. Wanajitu, dan kita juga bisa menjumpai goirohu, selainnya orang tadi, yastaritu, yang membuat persyaratan atas imannya, aksadzalika, sebaliknya yang sedemikian itu. Kalau tadi nuntut supaya malam dijadikan siang, mungkin ada orang lain yang menuntut siang dijadikan malam, perempuan dijadikan laki-laki, bulan dijadikan matahari. Wasalisan, dan yang ketiga, orang yang ketiga, yastaribtu, membuat syarat siapa orang, siapa man, li imani, atas imannya, qatla fulanin, membunuh seseorang, minan nasi, dari manusia. Saya mau beriman kalau si fulan itu harus mati. Wa mauti fulanin, dan matinya seseorang, wa halakal baldati, dan hancurnya sebuah negeri, al fulaniyati, fulan. Wa rabi'an, dan orang yang keempat, biaksihi, dengan sebaliknya. Wa indaiz, dan ketika itu semua tuntutan dipenuhi,
tabsudu rusak apa al-ardu bumi wassama'u dan langit. Qala berkata siapa Allah Ta'ala, walawit taba'a dan seandainya mengikuti apa al-haqqu kebenaran, ahwa'ahum hawa nafsu mereka, lafasadat sungguh akan rusak apa as-samawatu langit, wal ardu dan bumi, waman dan orang-orang fihinna yang ada di antara langit dan bumi. Terjemahnya, kalau Allah menjadikan jalan untuk beriman itu dengan cara harus memenuhi tuntutan manusia, maka kita akan menemukan satu, ada orang yang mensyaratkan keimanannya dengan keharusan Allah harus membuat malam menjadi siang, Allah harus membuat matahari menjadi rembulan, Allah harus membuat bumi jadi langit, laki-laki menjadi perempuan, dan seterusnya. Dan ada juga orang yang mensyaratkan sebaliknya. Bahkan mungkin ada yang mensyaratkan agar dia beriman, Tuhan harus membunuh seorang, Tuhan harus menghidupkan orang-orang yang mati, dan menghancurkan suatu negara. Dan ada lagi yang menuntut sebaliknya. Lah, bila terjadi begitu, pada waktu itulah bumi dan langit menjadi hancur. Allah berfirman, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu waman fihinna. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, ayat-ayat yang tadi saya bacakan itu adalah menerangkan sikap para pemimpin Quraisy menghadapi seruan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu antara lain Utbah, Syaibah, Abu Sufyan, Nadhr, dan lain-lain. Sikap mereka itu menunjukkan tanda-tanda keingkaran dan keengganan mereka menerima seruan tersebut. Mereka menolak seruan untuk beriman. Akibatnya apa saja bukti yang dikemukakan kepada mereka, mereka tetap tidak akan beriman. Mereka meminta kepada Rasulullah hal-hal yang mustahil karena mereka tahu bahwa Rasulullah tidak akan sanggup mengerjakannya. Jadi itu sekedar hanya alasan untuk meledek Rasulullah. Dengan demikian, ada alasan bagi mereka untuk tidak mengikuti seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara permintaan orang-orang kafir itu ialah satu, agar Rasulullah memancarkan mata air dari bumi. Padahal negeri mereka padang pasir yang tentu saja tidak ada mata air. Lagi kan jaluk mata air, kan jenengane metenah. Yang kedua, agar Rasulullah mewujudkan sebuah kebun kurma atau anggur yang dialiri sungai-sungai. Dengan air yang tetap mengalir, akan bertambah suburlah pohon kurma dan anggur itu dan memberi hasil yang berlipat ganda. Ini tuntutan mereka agar mau beriman. Kemudian ada juga yang sampai mengatakan mereka mau beriman, tapi syaratnya Rasulullah menjatuhkan langit. Jadi langit itu dijatuhkan sehingga berkeping-keping, agar Rasulullah menjatuhkan langit berkeping-keping sehingga menimpa mereka. Aku gelem iman nak langit itu ambruk, kemudian pecah berantakan berkeping-keping menjatuhi kami. Permintaan mereka yang seperti ini diterangkan juga pada ayat lain. Allah berfirman, wa idz qalu Allahumma in kana hadza wal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama' awitina bi'adzabin alim. Ingatlah ketika mereka, maksudnya orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika Quran ini adalah kebenaran dari sisimu, hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang sangat pedih. Jadi mereka itu diajak iman, marahan, mengejek, menantang seperti itu. Permintaan mereka ini adalah seperti permintaan penduduk Aikah atau Madian kepada Nabi Syuaib dulu. Sebagaimana Allah berfirman, wa askit alaina kisafam minas sama'i
in kunta minas shadiqin. Maka jatuhkanlah kepada kami kepingan-kepingan dari langit agar kami binasa jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Jadi zaman Nabi Muhammad itu orang tidak mau beriman ya alasannya neko-neko, minta yang tidak-tidak. Pada zaman Nabi Yunus juga sama. Pada zaman Nabi Syuaib mereka juga menuntut hal-hal yang aneh dan mustahil semacam itu. Dan sekarang pun itu aslinya juga banyak yang diam-diam orang itu mau beriman kepada Allah asal Allah itu melakukan seperti ini seperti tadi yang saya sampaikan di permulaan. Ada juga mereka mau beriman kalau Rasulullah mendatangkan Allah dan malaikat secara kasat mata. Jadi mereka bisa melihat Allah dan malaikat genteongan turun, bisa dilihat secara nyata oleh banyak orang, lalu menyatakan bahwa Muhammad adalah seorang Rasul yang diutusnya. Jadi Allah dan para malaikat turun dari langit, bisa dilihat banyak orang, setelahnya sampai di bumi, lalu mengatakan, ya benar Muhammad adalah seorang Rasul yang diutusnya. Mereka menuntut seperti itu. Ada juga mereka yang menuntut agar Rasulullah mendirikan rumah yang terbuat dari emas. Orang-orang musyrik berpendapat bahwa seorang Rasul yang diutus Allah hendaklah seorang penguasa, kaya raya dan terhormat. Oleh karena itu menurut pendapat mereka mustahil Muhammad sebagai anak yatim piatu lagi miskin diangkat menjadi Rasul. Ada juga yang menuntut agar Rasulullah SAW naik ke langit melalui sebuah tangga yang dapat mereka lihat. Kemudian turun kembali ke dunia melalui tangga yang sama dengan membawa sebuah kitab yang dapat mereka baca dan menggunakan bahasa mereka yang menerangkan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, sebenarnya semua yang diminta oleh orang musyrikin itu amatlah mudah bagi Allah untuk mengabulkannya. Tidak ada sesuatu pun yang sukar dan sulit serta mustahil bagi Allah mengadakan dan melakukannya. Namun Allah tahu bahwa semua permintaan itu hanyalah mengada-ngada. Namun Allah tahu bahwa semua permintaan itu hanyalah mengada-ngada sebagai alasan untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sikap orang-orang musyrik itu dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Yunus 96. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti mendapatkan ketentuan Tuhanmu menjadi kufur atas pilihan sendiri itu tidak akan beriman. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Meskipun semua tanda-tanda kebesaran Allah datang kepada mereka, mereka tidak juga beriman hingga mereka menyaksikan azab yang sangat pedih. Jadi mereka itu mau beriman ketika azab sudah di depan matanya itu baru mau beriman. Di dalam surat Al-An'am ayat 111 Allah berfirman, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Seandainya kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka sebagai saksi kebenaran Rasul, orang yang telah mati pun kami hidupkan kembali lalu berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat ini. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada orang-orang musyrik itu bahwa ia hanyalah seorang manusia yang diangkat sebagai seorang rasul dan diberi wahyu. Allah mampu mewujudkan semua permintaan mereka itu, tapi permintaan mereka itu tidak dikabulkannya karena tidak diperlukan, tidak ada gunanya. Seandainya dikabulkan pun mereka tetap tidak akan beriman. Kita lanjutkan.
Laqad aqama, sungguh benar-benar telah menegakkan siapa Allahu Allah ad-dalaila ing dalil-dalil al-kafiyata yang mencukupi bi makhlukatihi di makhluk-makhluknya. Wa khalaqa, dan menciptakan siapa Allah lana untuk kami, kita semua, menciptakan asma'an, pendengaran-pendengaran, wa absaron, dan penglihatan-penglihatan, wa afidatan, dan hati, pikiran, jiwa, na'rifu, yang bisa mengenal siapa kita biar dengan asma, absor, afidah, tilkat dalaila, itu dalil-dalil. Wa bihadza, dengan dalil-dalil ini, takumu, tegak, apa al-hujjatu, hujjah, wa taskutu, dan jatuh, apa asyubuhatu, keraguan-raguan. Maksudnya keraguan-raguan akan adanya Allah. Terjemahnya, sungguh Allah telah menggelar dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk yang melimpah ruah, yang banyak sekali, yang terdapat pada makhluk-makhluknya. Allah menciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati, yang dengan semua itu kita dapat mengenali dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk akan adanya Allah. Dengan cara seperti ini, argumentasi yang kokoh tentang adanya Allah telah dibangun dan ditegakkan. Dan dengan cara seperti ini pula, semua keraguan-raguan akan adanya Allah dapat dipatahkan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.